Shalom, perkenalkan nama saya Asnayati Tana, NIM 10220210071, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini IAKN Kupang. Pada bab ini, saya akan membahas tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Yang ketiga, konstitusi mempunyai muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Yang keempat, pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragama, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Yang kelima, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai rangkaian dan satu kesatuan. Yang keenam, dalam pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir pada kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang Dasar dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Yang ketujuh, awal Presiden perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4/MPR tahun 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang